future tense adalah jenis tenses ya, yang fungsinya secara umum untuk menginformasikan tentang aksi, tindakan, atau pekerjaan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Baik, halo sahabat KBS TV, jumpa lagi bersama channel kesayangan Anda, KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah via YouTube kesayangan kita. Oke guys, sekarang di episode ini, ya, di video kita kali ini kita akan membahas tenses berikutnya ya, dalam bentuk future ya, atau yang akan datang. Nah, kali ini kita akan fokus kepada aspek pertamanya, yaitu bentuk simple ya. Jadi pembahasan kita tentang simple future tense. Oke guys, jadi kalau kita mau berbicara bahasa Inggris ya, atau menulis dalam bahasa Inggris, tenses ini tidak akan pernah luput. Oleh karena itu, teman-teman harus memahaminya di luar kepala agar kalian bisa berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Oke ya, seperti apa sih itu simple future tense? Yuk kita bahas bersama-sama. Oke, guys, yang namanya future ya, simple future tense, dia memiliki ciri auxiliary ya, atau kata kerja bantu modal ya, will atau shall. Nah, mungkin sebagian dari kalian ya bertanya-tanya, kok ada shall? Nah, mungkin kebanyakan dari kalian hanya menggunakan will ya, modal auxiliary will ketika belajar bahasa Inggris. Nah, jadi begini, dalam simple future tense, modal auxiliary itu atau kata kerja bantu modal itu ada dua guys, shall dan will. Dan shall ini umum digunakan dalam formal English, terutama di daerah Eropa sana. Oke, dan untuk penggunaannya ini berdasarkan subject verb agreement yang memang sudah menjadi pola baku atau pola paten dari si pemilik bahasa. Kapan shall digunakan? Seperti yang kalian bisa lihat, shall ya digunakan ketika kita menggunakan subjek I dan we. Jadi kalau kita mau berbicara subject verb agreement dalam konteks future, maka I menggunakan modal auxiliary shall, you, they, will, we shall, she will, he will, dan it will. Nah, terserah kalau seandainya teman-teman lebih nyaman atau untuk mempermudah penghafalan, kalian gabungkan I dan we untuk shall. I, we shall, kemudian sisanya you, they, she, it dengan will. Oke, pola ini kita buat ya agar teman-teman tidak merasa rancu dengan susunan pronoun subjek yang umum kita gunakan ya. Baik. Nah, cirinya teman-teman sudah tahu. Dan yang namanya simple future tense pasti dia menggunakan verbnya verb 1 guys. Tidak boleh verb yang lain. Meskipun nanti subjeknya she, he, dan it, tetap dia menggunakan verb 1 tanpa ada suffix atau akhiran s dan is. Oke? Kalau itu digunakan di simple present, ya kan? Ketika subjek she, he, it, verbnya harus ditambahkan s dan is. Masih ingat?
Kalau lupa, putar lagi di video kita sebelumnya ya. Oke. Guys, modal auxiliary will atau shall dia memiliki makna akan. Oke, akan. Akan apa? Nah, nanti tergantung kata kerja yang kalian ingin gunakan. Misalkan akan belajar, akan bermain, akan makan, akan memasak, dan seterusnya. Yang jelas verbnya harus verb 1 ya. Nah, saya kasih sedikit contoh ya terkait subject of agreement dalam konteks simple future tense. Katakanlah misalkan makan ya, bahasa Inggrisnya makan adalah eat ya. I shall eat, you will eat, they will eat, we shall eat, she will eat. Ingat tidak pakai s. He will eat, it will eat. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh, jadi gimana dong kalau seandainya subjek I dan we menggunakan will? Karena itu juga umum digunakan orang. Oke, itu tidak salah guys. Memang kalau dalam standar English teman-teman bisa menggunakan modal auxiliary will untuk semua subjek. Tapi kalau bertemu formal language ya teman-teman, jangan kaget kalau nanti ada yang menggunakan shall ketika subjek I dan we. Artinya sama, tidak berbeda. Ya. Nah, cirinya sudah tahu, penerjemahnya sudah tahu, dan sekarang contraction-nya guys. Kalau shall ya, dia mau di contraction dengan not, maka menjadi shan't. Shan't, bukan shalln't. Oke? Perhatikan baik-baik. Buat kalian yang masih agak sedikit tidak umum dengan pola ini, ya silakan dicatat di rumah ya. Nah, kemudian kalau will not, ketika di contraction dia menjadi won't. Won't, will not. Shan't, shall not. Ingat tulisannya dipisah. Won't, will not. Ya, tidak akan atau akan tidak. Nanti tergantung sense meaning dari kalimatnya ya. Baik, guys. Kalau mau berbicara rumus tentang simple future tense, ketika teman-teman sudah tahu ciri ya, seperti biasa, kalian cukup tambahkan subjek di awal, kemudian cirinya dimasukkan, auxiliary, modal auxiliary namanya ya, will atau shall, kemudian diikuti verb 1, kemudian objek dan complement atau keterangan. Ya, baik. Oke guys, sudah kita bahas tentang ciri, penerjemahan, pola. Sekarang tinggal penerapannya. Ya, baik dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif serta jawab jawabnya. Namun sebelumnya boleh dong kita singgung lagi buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Yang sudah like, comment, dan share. Yang belum, you know what to do. Ya. Nah, kenapa? Agar video ini bisa dirasakan juga manfaatnya untuk kawan-kawan kita yang lain. Baik, terima kasih sebelumnya. Yuk kita langsung ke pengaplikasiannya. Saya sudah tuliskan contoh seperti yang teman-teman bisa lihat. Nah, dalam pola simple future tense, will ini bisa juga di contraction atau disingkat dalam pola kalimat positif. Baik shall atau will, contractionnya cukup kita ambil double L-nya saja.
apostrof double L. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Nah. Oke, they will menjadi they'll. We will menjadi will. Ya, dan seterusnya. Oke, ingat diikutinya verb 1. Contohnya seperti they'll buy a car. Mereka akan membeli sebuah mobil. Oke, they-nya subjek, will-nya auxiliary, modal auxiliary, buy-nya itu verb 1, a car adalah objek. Kalian mau tambahkan komplement, silakan. Kalau waktu misalkan tomorrow atau next year, tahun depan, ya, atau 2 days later, 2 hari yang akan datang, terserah. Boleh juga dikasih keterangan tempat, misalkan in misalkan apa ya, Honda dealer gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Ya, jadi mereka akan membeli mobil di mana atau kapan. Ya. Nah, untuk negatifnya will cukup kita tambahkan not. Oke? Kalau kita mau membentuk negatifnya, kalimatnya menjadi they won't atau they will not buy a car. Mau tomorrow boleh, in Honda dealer boleh, apa terserah keterangannya. Mereka tidak akan membeli mobil, ya, tomorrow, besok misalkan, ya. Nah, jadi sederhana sekali guys. Untuk membentuk kalimat negatif cukup tambahkan negatif word not setelah modal auxiliary will. Kemudian kalau pertanyaan, kita cukup tarik saja modal auxiliary-nya ke depan, atau kita switch posisi subjek dengan modal auxiliary-nya, ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat, tinggal kita tarik will-nya di depan. Will they buy a car? Ya, tomorrow misalkan. Ya, artinya apakah mereka akan membeli sebuah mobil besok? Kalau ditambahkan keterangan waktu, jawabnya cukup dengan yes, no, dan subjek plus modal auxiliary. Yes, kalau yes, kalau iya ya yes, they will. Kalau tidak, no, they won't. Mudah bukan? Oke. Buat contoh kalian di rumah, rapikan catatan. Sewaktu-waktu kalian lupa, kalian bisa cek kembali. Atau bisa putar kembali video ini, ya. Dan makanya jangan lupa di subscribe, ya. Baik guys. Oke. Kalau masih ada yang kurang paham atau masih ragu, mungkin teman-teman bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar, ya. Dan seperti biasa, yang mau belajar lebih jauh tentang bahasa Inggris, online maupun offline, langsung call kami atau chat via WhatsApp, ya. Baik. Guys, kita sudah bahas tentang ciri, penerjemahan, pengaplikasian, dan pola. Sekarang, yuk kita bahas ke fungsinya. Oke, guys, jadi untuk fungsinya simple future tense, ya, ada beberapa. Yang pertama, action in future. Jadi hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Atau boleh juga kita artikan untuk membuat planning, making plan, ya, perencanaan. Contohnya, I will go to Lombok next year. Saya akan pergi ke Lombok tahun besok atau tahun depan, ya. Nah, nanti kalian buat lagi contohnya di rumah, ya. Oke, contoh lainnya apa, fungsi lainnya apa lagi? Untuk reflective action,
tindakan yang reflektif. Misalkan kalian lagi ngobrol sama ibu, sama bapak, atau sama saudara di rumah, kemudian tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Ada tamu kan? Nah, kalian mau buka pintu, ya kalian bisa gunakan pola simple future tense sini. I will open the door. Ya sudah, kalian langsung bangun, menuju pintu dan buka pintu. Oke, mudah ya. Ada nggak fungsi lainnya? Ada guys, ya. Untuk apa? Ya untuk forecasting atau prediction, memprediksi. Contoh misalkan, I think Mr. Adi will become atau will become president next 5 years. Wah, umpama ya Mr. Adi akan menjadi presiden 5 tahun ke depan. Nah itu prediksi ya. The weather ya will rain, misalkan cuacanya akan hujan. Nah, kenapa? Karena kalian prediksi itu misalkan awannya sudah mendung gitu kan. Nah itu forecasting atau prediction. Boleh ya. Oke guys, bicara simple future tense juga ya, umum sekali ya dibahas perbedaannya dengan be going to ya, be going to ya, jadi pola be going to ini adalah ya bentuk dari continuous yang bermakna future. Be going to ini artinya juga sama dengan will, ya kan? Atau shall, ya. Artinya juga akan. Nah, terus apa yang membedakan? Oke, baik, kita bahas. Ini penting guys, siapkan catatannya. Jangan sampai pulpennya tidak nyata, ya. Oke, tapi nggak masalah. Kalau memang nanti lupa, bisa putar kembali videonya ya. Nah, itulah manfaatnya channel dan subscribe ya channel kami. Jadi kalian bisa putar terus tanpa harus browsing apa ya nama channelnya, gitu ya. Oke guys, misalkan saya bilang contoh kalimatnya, kalian nanti bisa bedakan ya dengan be going to dan will. Misalkan I'm going to go to Bali, misalkan gitu. Next week, misalkan begitu ya. Next week. Sama saya bilang I will go to Bali next week. Guys, secara makna sama, persis sama ya. Be going to dan will artinya sama-sama saya akan pergi ke Bali. Oke, terus apa yang membedakan? Nah, gini guys, kalau pola be going to ini memang dia bentuk continuous bermakna future yang digunakan untuk solid plan, rencana yang sudah matang. Jadi kalau saya bilang I'm going to go to Bali next week, berarti saya sudah beli tiket, mungkin booking, ya kan? Saya sudah rencana prepare semua hal-hal yang saya butuhkan untuk ke Bali dan seterusnya. Jadi istilahnya hanya hal-hal di luar prediksi saja yang membuat rencana saya ini gagal untuk pergi ke Bali. Ya, oke. Tapi kalau will go to Bali next week, ini baru perencanaan yang masih belum matang. Boleh jadi ya bisa kita bahasakan masih 50-50 antara jadi dan tidak. Kalau mungkin saya mau rubah, nggak usah ke Bali deh, misalkan ke Lombok, ke Jogja atau kemana terserah. Ya, nah
Itulah yang membedakan antara pola be going to dengan will. Nah, kalau teman-teman mau membuat bentuk negatif dan interrogatifnya, sama persis seperti continuous. Kalau negatifnya, tinggal tambahkan not setelah be. I'm not going to go to Bali. Misalkan begitu ya. Nah, kalau pertanyaan, be-nya tarik ke depan. Am I misalkan. Atau are you going to go to Bali next year? Umpama begitu ya. Nah, cara jawabnya pun sama seperti continuous. Yes, I am. No, I'm not. Oke. Ya. Jadi seperti itu guys. Ya, perbedaan antara be going to dengan will. Jangan sampai ketukar ya. Jadi kalau ada teman yang bertanya, jawablah seperti itu. Oke. Nah, kalau berbicara grammar, memang metode yang paling baik adalah dengan banyak melatihnya dengan membuat contoh atau kerja-kerja soal, guys ya. Terutama buat adik-adik yang masih sekolah, ya. Biasanya banyak sekali bacaan, ya, ujian reading atau mungkin grammar yang berkaitan dengan tenses, ya. Jadi kuasai baik-baik. Kalau lupa, ya, atau mungkin ragu dan ada yang masih bingung, tulis saja langsung di kolom komentar ya. Oke, pasti kita akan respon. Yang penting teman-teman mau terus belajar dan tingkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Oke, baik guys, saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita. Sebelum saya tutup, saya akan simpulkan kembali apa poin-poin penting yang harus diperhatikan dan dicatat dalam pola ini. Yang pertama adalah fungsi utamanya, ya, yaitu untuk aksi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dan cirinya adalah auxiliary, modal auxiliary shall atau will, di mana shall digunakan untuk subjek I dan we dalam formal English. Untuk standar English boleh kalian pakai will semua untuk semua subjek. Dan kemudian diikutnya verb 1, fungsinya adalah untuk making plan atau aksi yang akan dilakukan ke depan. Kemudian prediction atau forecasting serta reflective action. Baik guys, ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk yang sudah subscribe. Yang belum, silakan jangan sampai ketinggalan video-video kami berikutnya. Masih banyak loh pembahasan-pembahasan menarik tentang bahasa Inggris, tentunya dengan cara yang sederhana dan mudah. Oke, baik guys, saya undur diri. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Belajar terus. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.